Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusrini Wulandari SPD. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah. Saya juga termasuk mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Biologi. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 10 AKL 4 pada materi pencemaran lingkungan, model pembelajaran problem-based learning. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, gerak, doa, mulai. Doa selesai. Kepada guru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah. Ya, hari ini hari Senin ya, 12 Juni tahun 2023. Bu Dini absen dulu ya. Ya. Aprilia, ya. Alifa, Alfi, Alfira, Amelia, Anggita, Apri, Azahra, Cahya, Dea, Dinda, Nihil ya? Nihil. Alhamdulillah Nihil. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Gimana ruang kelasnya? Sudah rapi, bersih. Berarti hari ini, hari Senin, kalian sudah siap untuk memulai pelajaran. Oke, kira-kira materi yang kemarin itu kan materi apa ya? Berarti materi ekosistem masih ingat. Oke. Pada waktu kalian berangkat sekolah, apakah melihat sungai atau melewati sungai? Ya. Kalau melewati sungai, kira-kira sungainya itu ada sampahnya atau tidak? Oke. Kalau ada, kira-kira sampahnya itu berasal dari mana ya? Masyarakat. Iya, masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Itu jangan dicontoh ya. Ya. Terus lagi, kira-kira besok kan setelah ujian semester, kalian kan liburan. Nah, mending milih ke pegunungan atau ke daerah perkotaan? Pegunungan. Kenapa lebih memilih nanti liburan ke pegunungan? Ya, udaranya masih sejuk. Kalau di kota besar? Polusi ya, panas. Oke, berdebu. Terus apa lagi? Kalau di kota besar? Banyak. Pabriknya apa enggak? Ya. Pabrik-pabrik itu biasanya mengeluarkan kepulan asap apa warnanya? Hitam. Ya, hitam. Menyebabkan apa namanya? Polusi Udara. Nah, kalau sungai itu termasuk polusi apa ya? Tadi sungai yang ada sampahnya. Polusi apa? Air. Ya, polusi air. Kalau kalian tahu tempat pembuangan sampah apa enggak? Tahu. Nah, kira-kira tempat pembuangan sampah TPA. Nah, itu bisa menyebabkan pencemaran tanah enggak? Bisa. Oke ya. Terus kira-kira faktor upaya untuk mengatasinya apa ya? Untuk dalam misalnya biar tidak terjadi pencemaran itu kira-kira apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Iya benar Mbak Intan. Mbak siapa namanya? Mbak Sulis. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu bisa menyebabkan apa? Pencemaran. Oke. Jadi, itu materi yang akan dipelajari hari ini itu adalah tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Silakan simak
baik-baik ya, gambar di depan. Oke, ya, lihat gambar di depan. Sebelah kanan saya itu warna daunnya tampak apa? Hijau. Seperti di daerah pegunungan masih terasa apa? Sejuk. Pegunungannya itu buahnya hijau. Kalau yang di sebelah kiri saya warnanya apa? Kusam, benar. Terus ada udaranya gimana? Kotor. Warnanya apa sih? Hitam. Berarti sudah tercemar. Itu bandingannya udara di pegunungan dan di kota besar saja terjadi pencemaran. Oke. Terus silakan Anda amati pencemaran dari ketiga. Nah, ini gambar apa? Sampah. Berarti pencemaran apa? Iya, tanah. Jadi di sekitar ini berarti apa? Tanahnya itu tercemar, tempat pembuangan akhir ya. Itu aja. Terus kira-kira orang-orang yang memungut sampah itu dampaknya apa sih di situ? Penyakit. Nah, jadi menyebabkan saraf penyakit. Nah, itu yang kalian lihat apa? Asap. Warna asapnya apa? Hitam. Berarti pencemaran apa? Udara. Nah, hebat ya Mas Pulauan ini ya. Terus lagi. Oke, melihat pencemaran ini, pencemaran apa itu? Sungai yang ada apa? Sampah. Apa sih yang membuang sampah di sini? Dia yang tidak bertanggung jawab. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pengamatan video nanti para siswaku ini bisa menganalisis faktor penyebab pencemaran udara dan dapat mengatasi upaya cara pencegahan pencemaran udara. Ada 2 tujuan yang akan dilakukan pembelajaran pada hari ini. Terus tahapan pembelajarannya apa hari ini? Yang pertama nanti ada diskusi, presentasi, tentu saja ada tanya jawab. Setelah itu ada tes evaluasi dan refleksi. Ya. Oke, saya akan menampilkan sebuah video. Sudah selesai penyelidikan dalam Kompas Kediri. Saudara, sejumlah sungai di Kabupaten Blitar berubah. Oke, silakan kalian amati video yang ada di depan. Nah, kalian nanti amati terus identifikasi apa saja permasalahan yang ada di video di depan. Perhatikan ya. Nah, silakan perhatikan. Jadi keruh dan mengeluarkan bau tak sedap setelah tercemar oleh limbah kotoran sapi. Limbah yang juga membuat sumur warga tak bisa digunakan lagi itu berasal dari salah satu pabrik susu. Sejak beberapa hari terakhir, kondisi Sungai Genjong dan Kubu di Kecamatan Wini, Kabupaten Blitar ini berubah menjadi keruh dan berbusa. Selain itu, air sungai juga mengeluarkan bau yang tak sedap. Warna keruh dan bau tak sedap itu berasal dari kotoran sapi yang mengalir di sepanjang sungai. Akibat pencemaran itu, seluruh ikan dan biota yang ada di sungai mati. Selain itu, air sungai yang dulunya bersih sekarang tak lagi dapat dimanfaatkan warga untuk keperluan mencuci. Bahkan sejumlah sumur dan sumber mata air yang berada di sekitar lokasi ini juga sudah mengalami perubahan warna. Gini, kalau sumur itu terus terang itu nggak bisa dipakai, sedangkan airnya itu karena limbahnya itu loh, jadi itu ya nggak bisa dipakai lah. Bilang karena dekat dengan sungai ini lagi apa itu sumurnya dekat dan tidak bisa dipakai. Kondisi airnya gimana Pak? Berbau, terus warnanya seperti apa gitu? Tahu kan kalau itu yang
seperti Letong itu, mana kota-kota hitam itu. Menurut warga, kondisi ini sudah terjadi sejak berdirinya peternakan pabrik susu Greenfield. Selain merusak ekosistem sungai, peternakan itu juga membuat para peternak ikan merugi hingga puluhan juta rupiah. Hal itu terjadi setelah air sungai yang digunakan warga untuk mengisi kolam ikan tercemar limbah. Bahkan, tepat 1 tahun yang lalu, kotoran sapi tersebut juga pernah membanjiri permukiman warga dan membuat sejumlah ternak hilang. Apa ya? Kolam ini nggak ada masalah. Tadi tanggal 13 itu Januari itu mengalir limbah cairan ledong dari kencong. Itu panas mas, kalau dipegang panas sekali. Nah, akhirnya ikan saya banyak yang meninggal. Beberapa kali kita mengikuti lokasi kondisi pengelolaan limbah yang ada di titik itu belum sempurna. Ini masih dalam proses untuk penyempurnaan terkait dengan pengelolaan limbahnya menjadi cair maupun pendapatannya untuk menjadi pupuk organik. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar juga sudah memberikan teguran secara tertulis kepada pihak perusahaan susu. Pihak perusahaan diberikan tenggang waktu 1 bulan untuk memperbaiki saluran limbahnya, sehingga tak ada lagi pencemaran yang terjadi di sejumlah sungai di Kecamatan Ulingi dan Doko. Danau Sukaja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Setelah kalian mengamati video di depan, coba identifikasi permasalahan yang ada di video tadi. Kira-kira apa saja? Ya, benar, bahaya banyak ikan yang mati. Ya, terus apa lagi? Ya, benar, Bang Suris, airnya keruh. Nah, sama lagi baiknya ya, airnya berbau. Terus apa lagi? Iya benar, airnya itu panas karena mengandung limbah dari pabrik. Ya. Kira-kira apa lagi yang kalian lihat? Apakah masih ada lagi? Iya benar, airnya itu berbusa sehingga sudah tidak layak untuk diapakan? Benar, tidak konsumsi. Oke ya, setelah kalian mengamati video yang tadi, permasalahan yang tadi, sekarang Bu Ririn akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Itu nanti Bu Ririn akan membagi LKPD lembar kerja peserta didik, nanti didiskusikan bersama kelompoknya, nanti maju presentasi dan ada sesi tanya jawab. Nanti sumbernya bisa nanti membuka buku Erlangga, proyek IPAS Erlangga bisa, di internet mencari literatur di internet juga bisa. Jangan lupa itu saling bekerja sama karena itu kelompok. Oke. Kelompok 1 Bu Ririn bagi ya, itu berarti kelas ini ada 36 siswa, saya bagi menjadi 6 kelompok. Kelompok 1 itu Mbak Andita, Azahra, Revi, Puji, Seri, dan Tuti, itu kelompok 1. Mana kelompok 1? Tunjuk kanan. Ya. Terus kelompok 2 ada Sulis, Ria, Alfi, Alvira, Sabrina, Tia. Mana kelompok 2? Semangat dong. Ya. Masih ceria kan ya? Ya. Oke. Kelompok 3 ada Vanessa, Dinda, Najwa, Hanifah, Maya, Filia. Mana kelompok 3? Ya, ini yang paling semangat ya. Ini ada kelompok 4 harus lebih semangat lagi. Kelompok 4 Dwi, Eka, Karisma, Naila, Natasha, dan Sawatu mana? Ya. Dan ada kelompok 5 Amelia, Apri, Cahaya, Dita, Ida, dan Andi. Kelompok 6 itu yang terakhir ada Amelia, Alifa, Indri, Reva, dan Rizky. Mana kelompok 6? Tetap semangat ya dalam mengerjakan
jangan lupa itu kalian adalah tim diskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKP. Silakan berkelompok membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan, ini jadinya digeser. Ya, membentuk sebuah kelompok yang tadi Bu Lili sudah tentukan. Ya, digeser. Jelas ya. Itu ada ya. Terus ini yang nomor ini ada gambar. Ini pencemaran apa? Nah, ya, ini pencemaran apa kira-kira? Iya. Kalau ini? Iya. Nanti silakan ya diskusikan, boleh buka buku atau browsing. Ini setelah melihat gambar, upaya untuk memecahkan masalahnya kira-kira nah, silakan didiskusikan browsing ya. Ada permasalahan? Enggak. Bisa ya? Bisa. Silakan terus semangat ya. Betul. Gimana? Bisa cara berapa, Mbak? Bisa. Oh iya. Oke, lagi dibaca cari-cari ya. Oh iya. Oke. Ya, dilanjutkan. Terus ada yang masak itu enggak? Belum ya. Ini di bukunya kan banyak pencemaran ya. Silakan browsing juga boleh. HP-nya dibuka. Ya, untuk mencari di pertanyaan atau yang masih bingung. Ini apakah ada permasalahan, Mbak? Iya. Selesai nomor berapa mengerjakannya? Oh iya. Oke. Bisa ya? Ya, Bu. Ya. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan ya. Gimana Mbak Cantik? Sudah sampai nomor berapa? Oh iya, ini sudah mulai ya. Oh ini ya, ini sudah nomor berapa ini? Oh udah hampir selesai ya? Sudah nomor 9. Oke. Kira-kira ada itu apa enggak Mbak? Ada yang perlu ditanyakan, misalnya apa? Oh iya, sudah lengkap ya. Nah, ini sudah semua dijawab. Bisa ya Pak ya? Oke, tinggal nomor berapa ya belum? 10 ya? Oke, tinggal nomor 10. Buatlah tentang kesimpulan informasi. Lanjutkan lagi ya, tinggal nomor 10. Oke. Ya. Ini sudah sampai berapa? Sudah selesai, Mbak? Oh, sudah. Ya. Oke. Oh, sudah selesai ya sampai 10. Merasa kesulitan enggak? Enggak bisa ya? Oh iya, ini kesimpulannya iya, benar menjawab oke. Gambar-gambarnya juga oke. Oke, ini pencemarannya banyak, ada udara, tanah ya. Berarti bisa ya kalau gini ya? Bisa. Ya, bisa. Ini ada yang kesulitan enggak ya? Kelompoknya ini. Oke, sudah tanya nomor berapa? Coba lihat ya. Oh iya, oh sudah selesai. Oke ya, sudah selesai semua ya? Sudah. Silakan yang maju untuk presentasi kelompoknya siapa? Oh kelompoknya Mbak Indah. Kamu berapa Mbak Indah? Oke, silakan mempresentasikan kelompoknya maju ke depan. Ya, silakan. Ayo Mbak Indah, silakan. Oke.
ya, nanti Mbak Indah akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan nanti dicermati isinya apa. Nanti ada sesi tanya jawab ya, yang tanya siapa, ada yang menanggapi, gitu ya. Silakan Mbak Indah kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 5 yang dilaksanakan Amelia Yusuf Fikri, Aprilia Rahayu, Cahaya Bayani, Endita Saputri, Indah Putri, dan Andi Nur Aisyah akan mempresentasikan tentang ekosistem. Pencemaran. Satu, setelah menyimak video di bawah ini, silakan Anda identifikasi penyebab pencemaran air, jenis polutan, dan bagaimana solusinya. 1. Limbah pabrik, air, keruh, bau, panas, dan berbusa. 2. Setelah melihat gambar berikut ini, silakan identifikasi masalah pencemaran udara, jenis polutan, dan upaya apa untuk memecahkan masalah tersebut. Nomor 2, polusi. Upaya untuk memecahkan masalah, mengurangi penggunaan sepeda motor, menanam pohon, tidak membakar sampah sembarangan. 3. Berdasarkan gambar di bawah ini, silakan Anda identifikasikan pencemaran tanah, jenis polutan, dan jelaskan upaya untuk menanggulangi pencemaran tanah. 3. Sampah plastik. Jangan membuang sampah sembarangan, melakukan daur ulang sampah anorganik. 4. Apa dampak pencemaran udara bagi kesehatan manusia? Jelaskan menurut pendapat Anda. 4. Memicu terjadinya gangguan pernafasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. 5. Bagaimana sikap Anda menghadapi permasalahan terkait dengan pencemaran lingkungan yang ada di sekitar Anda? Dengan menanam pohon di setiap lahan yang tersedia atau revitalisasi, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, melakukan teras sering. 6. Apakah pencemaran udara dapat menyebabkan pemanasan global? Ya, karena meningkatnya suhu di seluruh dunia, meningkatkan permukaan laut, dan menyebabkan pencairan es di daerah yang lebih dingin dan gunung es. Akibatnya terjadi perpindahan bahkan hilangnya habitat bagi sebagian spesies hewan. Apa dampak bagi kesehatan jika menggunakan air yang tercemar? 1. Menyebabkan masalah gastrointestinal, menyebabkan diare, mual, kram usus atau perut, dehidrasi, kematian. Mengapa tanah yang tercemar sudah tidak subur lagi? Karena penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan dapat menyebabkan tanah tercemar. Pestisida dan pupuk tersebut akan terserap ke dalam tanah sehingga membuat tanah tidak subur. Jelaskan pendapat Anda mengapa terjadi perbedaan antara suhu di perkotaan dan di pedesaan. Karena di perkotaan tumbuhan hijau penghasil udara segar seperti pohon berkurang karena penebangan pohon secara liar, sedangkan di pedesaan cenderung tumbuhan hijau masih banyak sehingga suhu udara di desa lebih sejuk dibanding udara di perkotaan. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Ada yang bertanya untuk kelompok 5? Silakan yang bertanya. Oke, silakan Mbak Eka. Silakan Mbak Eka. Izin bertanya, apa dampak bagi kesehatan jika menggunakan air yang tercemar? Ya, apa dampak bagi kesehatan jika menggunakan air yang tercemar? Silakan menjawab kelompok 5. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Eka. 1. Menyebabkan masalah gastrointestinal, menyebabkan diare, mual, kram usus atau perut, dehidrasi, sehingga kematian. Oke, kira-kira begitu ya? Ya, silakan tepuk tangan
tangan untuk Mbak Ida yang siapa. Terima kasih ya Mbak Ida juga sudah bertanya. Oke, siapa lagi yang akan bertanya untuk kelompok 5? Ya, siapa? Oke, Mbak siapa namanya? Mbak Reva. Oke, silakan Mbak Reva mau tanya apa? Izin bertanya, apa dampak pencemaran udara bagi kesehatan manusia? Oke. Apa dampak pencemaran udara bagi kesehatan manusia? Silakan yang mau menjawab siapa? Ya, izin menjawab pertanyaan dari Reva. Dampaknya yaitu memicu terjadinya gangguan pernafasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Iya betul ya, menyebabkan penyakit ispa, infeksi saluran pernafasan akut, paru-paru, gitu ya. Oke, aplaus untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kelompok 5 telah mempresentasikan, menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Oke. Selanjutnya silahkan untuk tes evaluasi tentang materi hari ini ya. Jadi ada tes evaluasi hanya untuk materi hari ini, pencemaran lingkungan, untuk mengukur kalian itu seberapa paham tentang materi hari ini. Silakan dibuka WhatsApp grupnya. Bu Rini sudah share link untuk tes evaluasi. Oke, silakan dibuka semuanya. Oke. Silakan dibuka grupnya, itu ada tes evaluasi. Silakan diisikan identitas diri. Apa saja di situ? Ada nama, kelas, tinggal pilih ya. Nah, silakan buka. Yang tidak punya paketannya silakan tag temannya ya, saling membantu. Di situ ada berapa ya? Berapa soal itu ada sekitar berapa itu? 5 ya, hanya untuk materi hari ini saja. Nah. Silakan diisi. Sudah diisi semua ya? Oke, sudah diisi semua. Nanti itu akan benarnya banyak-banyak kok enggak? Banyak. Benarnya benar semua? Ya. Alhamdulillah. Oke. Kira-kira berarti kesimpulan hari ini pembelajarannya adalah pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh apa? Ya, disebabkan oleh orang-orang atau manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran apa? Tanah. Dan menimbulkan dampak apa bagi kesehatan teman-teman? Penyakit. Itu menyebabkan semua pencemaran bagi manusia biasanya menyebabkan berbagai macam penyakit. Kalau pencemaran udara itu terkait dengan apa? Pernapasan. Pernapasan apa Mbak Evi? Ya, paru-paru sesak nafas ya kan? Kalau pencemaran air biasanya apa Mbak? Ya, badannya apa? Gatal. Air yang tercemar bisa menyebabkan gatal-gatal. Kalau tanah biasanya apa dampaknya? Menjadi apa?
Benar Mbak Maya, penyakit dan tanahnya menjadi tidak apa? Tanah menjadi tidak subur. Ya, kesimpulan tentang pencemaran lingkungan hari ini. Oke, silakan mengisi satu link lagi lembar refleksi. Silakan lembar refleksinya itu diisi tentang materi hari ini. Silakan dulu HP-nya. Ya. Nah, lembar refleksi ya itu ada identitas. Oke, silakan. Ya diisi pelan-pelan ya, mulai dari petunjuknya. Ya, isi identitasnya. Itu tentang refleksi pembelajaran hari ini. Ya. Terus untuk materi yang akan datang itu tentang materi tentang sistem gerak pada manusia. Ya. Silakan nanti dipersiapkan untuk materi untuk kedepannya. Oke, kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan ya. Oke, apakah ada yang bertanya tentang dari awal sampai akhir? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Oke, ya. Semua sudah jelas ya?